Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jelajah Masjid. Kembali lagi bersama kami dalam program acara Jelajah Masjid. Kali ini Jelajah Masjid akan membawa Anda menelusuri keindahan dan keunikan Masjid Ar-Rahman Kauman Gombong yang berada di depan Kecamatan Gombong. Sebuah masjid bersejarah yang menjadi pusat kegiatan keagamaan untuk masyarakat. Selengkapnya ikuti terus Jelajah Masjid Kebumen TV. Baik pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV, sekarang saya sudah berada di dalam Masjid Ar-Rahman Gombong dan saya sudah ditemani oleh, di samping saya ada Bapak Dr. Andes Haji Soleh Said selaku penasihat takmir Masjid Ar-Rahman Gombong, dan di sampingnya ada Bapak Ahmad Murhodi SPD selaku takmir dari Masjid Ar-Rahman Gombong, dan ada Bapak Wawan Unggul Prastowo selaku takmir dari Masjid Ar-Rahman Gombong. Langsung saja saya ingin bertanya terkait dengan sejarah atau cerita di Masjid Ar-Rahman Gombong ini. Saya pertama ingin menanyakan ke Pak Soleh, ya Pak G. Pak Soleh, mungkin bisa bercerita terkait dengan kapan berdirinya dari Masjid Ar-Rahman Gombong ini secara detail, tahun kapan, dan mungkin pendirinya, tokohnya ada siapa saja. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Kauman Gombong semula bernama Masjid Kauman. Ya. Lalu kemudian kami menemukan dengan beberapa masyarakat di Gombong menemukan sebuah prasasti, yaitu tentang berdirinya Kawadanan Gombong. Sehingga kami berasumsi bahwasanya Masjid Kauman juga berdiri bersamaan dengan berdirinya Kawadanan Gombong. Itu 1864. 1864 berarti sudah sekitar 200 tahun lebih gitu Pak. Kebetulan beliau yang menjadi Kodono pertama, mbah daripada Bapak Presiden kita yang sekarang, Prabowo. Dan dimakamkan di Monsigro. Lalu kemudian dari itu kita yakin bahwa masjid kita berdiri karena setiap masjid di Kawadanan Kabupaten pasti bersamaan dengan berdirinya kabupaten dan Kawadanan. Lalu mengalami renovasi untuk kesekian kalinya, yang tadinya kami hanya sampai kepada mungkin sekitar separuh dari Serambi. Lalu kemudian mendapatkan bantuan dari beberapa pihak, terutama dari pemerintah juga waktu renovasi yang terakhir. Renovasi terakhir ini di tahun berapa Pak dari Masjid Ar-Rahman? Sekitar 1987. 1987 itu renovasi terakhir dari Masjid Ar-Rahman Gombong ini. Dan mohon maaf Pak, saya ingin menanyakan terkait dengan awal mula berdirinya masjid ini. Apakah memang pertama tujuannya didirikan sebagai tempat ibadah masjid atau tempat bertemunya atau berkumpulnya orang-orang Pak? Ya, sebagaimana masjid-masjid pada umumnya dibangun karena untuk tempat ibadah. Tempat ibadah. Tapi konsep masjid zaman dahulu memang multifungsi, artinya bisa untuk pertemuan-pertemuan, bisa untuk bahkan membicarakan tentang masalah kenegaraan. Sehingga justru timbulnya pasukan-pasukan di sebelah di negara kita ini dulu kan diawali dari masjid. Dari masjid, karena dari masjid itulah kita memikirkan tentang negara dan sampai kepada bagaimana kita bisa mendapatkan kemerdekaan dan seterusnya. Berarti Masjid Ar-Rahman ini juga menjadi saksi sejarah ya Pak ya. Dan saya ingin menanyakan, adakah peristiwa-peristiwa sejarah yang penting yang terjadi di area atau kompleks masjid ini Pak? Sebelumnya kami sampai kepada itu, kami sampaikan tadi masjid kita luasnya sampai kepada batas pagar-pagar yang ada, termasuk gedung KUA sekarang yang baru dan KUA yang lama adalah berdiri di atas tanah masjid kami. Berarti KUA yang ada di depan tersebut itu ada di tanah masjid ini ya? Masuk di komplek masjid ini. Dan disertifikatkan oleh ketua takmir kita juga, lalu kemudian oleh beberapa tokoh kita yang ingin mendirikan MTS waktu itu, lalu kemudian mendirikan katakanlah kantor untuk KUA. Dan pada waktu Republik kita berdiri, itu ada satu kesepakatan dari mungkin dari sononya ya,
kalau KUA itu pantasnya berdiri di dekat masjid. Karena memang kita belum punya departemen agama, Pak. Lalu kemudian sehingga hampir sebagian besar KUA, maaf bahasa kasarnya, nebeng. Nebeng di masjid-masjid semua. Berarti sebelum ada bangunan KUA tersebut, dulunya berada di mana, Pak? Di pojok. Tempat masuk di masjid ini berarti? Artinya di komplek masjid. Di kompleks masjid. KUA kecil, cuma kira-kira ya mungkin sekitar 9x5 lah. 9x5. Lalu kemudian setelah ada keinginan untuk mendirikan MTS dari beberapa tokoh takmir dan juga dari tokoh masyarakat, didirikanlah MTS di sekarang KUA yang baru ini. KUA yang baru ini. Bersamaan dengan itu juga dipindahkan KUA ke sebelah selatan, yang itu yang pojok yang lama. Berarti ada dua tadi. KUA dengan MTS. KUA dan juga MTS. Disertifikatkan dengan sama, artinya oleh orang yang sama dan waktunya juga sama. Lalu atas nama Kamil. Atas nama Kamil. Kamil. Tidak diperuntukkan untuk perorangan atau yayasan. Lalu kemudian berkisar tentang masalah masjid ini, sejarahnya bagaimana. Dulu para tokoh-tokoh kita, ya terutama tokoh agama, memang menjadikan masjid ini sebagai sentrum. Dan kebetulan yang kami tahu, imam masjid yang pertama sejak kami kecil itu, yaitu dia termasuk murid dari Berangkal. Murid dari Berangkal. Berarti untuk Masjid Ar-Rahman ini, apakah ada hubungan dari masjid sekitar Gombong? Karena yang saya baca juga, ini salah satu masjid tertua di Gombong. Nah ini apakah ada hubungan yang terkait, Pak, antar masjid di sekitar sini, Pak? Ada, jadi antara Masjid Berangkal dengan Kauman, lalu kemudian dengan Rumah Kebon dekat Sempor. Itu sampai sekarang pun hubungan kami ini masih terjalin. Erat, terjalin antara dua daerah. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Selanjutnya saya ingin menanyakan terkait dengan arsitektur dari bangunan masjid ini. Mungkin ada sejarahnya, Pak. Bangunan ini seperti apa awal mulanya? Atau karena sudah mengalami renovasi ya di tahun 1987. Awal mulanya seperti apa ini, Bang? Karena saya lihat di sini ada beberapa tiang yang cukup besar ya, ini yang menjulang, yang menopang ya, ini kalau bisa dikatakan. Seperti apa? Kalau bangunan di depan atau seram di depan ini masih utuh. Masih utuh. Termasuk dindingnya, lalu kemudian fondasinya, dan tiang ini yang 4 masih utuh. Artinya asli. Masih asli ya? Masih asli. Cuma sudah dinaikkan kurang lebih 1 meter lah gitu. Karena untuk penyesuaian dengan serambi, renovasi serambi yang terbaru. Lalu kemudian setiap safo di masjid ini ada tanda, ada ring. Itu penanda apa? Iya, kami tanyakan di keraton pada suatu ketika kami kebetulan ada acara istilahnya bertanya-tanya tentang sejarah di keraton, itu ternyata lambang tentang kedudukan masjid ini. Jadi masjid misalnya tingkat Karisidenan ada ringnya 3 kalau tidak keliru. Kalau ini berarti masuk yang? Ini 2 berarti Kawedanan. Tapi kita Kawedanan, ini masjid Kawedanan, bukan masjid desa. Bukan masjid desa. Masjid Kawedanan. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Lalu bentuk bangunannya Soko 8. Soko 8. Yang untuk serambinya, serambinya Soko 8. Nah, ini mungkin terima kasih sekali atas penjelasannya terkait dengan sejarah berdirinya dari Masjid Ar-Rahman ini. Saya akan ke Pak Ahmad Murodi. Pak Ahmad Murodi, saya ingin menanyakan terkait dengan beberapa kegiatan yang berjalan di masjid ini seperti apa, Pak? Yang reguler maupun yang menantikan di bulan Ramadan, kita salah di bulan Ramadan, itu seperti apa kegiatan-kegiatan di Masjid Ar-Rahman ini, Pak? Terima kasih, Mas. Dari tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kegiatan yang digelar setiap saat di masjid ini, kami dalam beberapa tahun sudah menggelar tentang kajian rutin, itu hari Ahad dua kajian, kemudian hari Senin juga 2, Ba'da Maghrib dan Ba'da Isya. Hari Rabu malam Kamis juga 2, habis Ba'da Maghrib dan Ba'da Isya.
malam Ahad, berarti Sabtu malam Ahad. Nggih. Itu kajian yang kami gelar rutin. Rutin ya, tiap minggunya gitu. Tiap minggunya. Kajian yang tidak rutin kami ada spiritual religi ada, Ya. itu dilakukan dalam 1 tahun 2 kali. 2 kali. Ya. Pada masa apa itu? Maksudnya dalam rangka apa? Dalam ini rutin setahun 2 kali dalam rangka untuk ya menyadarkan jamaah Nggih. secara emosional religinya. Itu. Kemudian kami ada kajian rihlah tadabbur alam. Nggih. Itu dilakukan biasanya menginap. Menginap. Iya, kemarin yang terakhir ini di Pantai Suruh Manis. Iya, bisa dilihat juga di Facebook atau IG di Ar-Rahman. Kemudian kami ada kajian 3 bulanan. 3 bulanan. Yaitu kajian yang biasa diisi oleh Bapak Jenderal. Nggih. Itu Jenderal Suwarno Wijanarko. Itu biasanya beliau membawa amunisi sendiri, membawa makan, membawa minyak, pengajian, sehingga pesertanya juga cukup banyak. Yang terakhir pekan kemarin adalah jumlah 1.155 jamaah yang jamaah hadir yang di sini. datang. Nggih. Ya. Itu juga dapat makan semua, dapat minyak semua, dan sayuran segar. Sayuran segar. Nggih. Kemudian yang akan dilakukan ini juga tidak terjadwal ini yang pekan besok itu berkaitan dengan kajian tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah ya. Itu kami kajian ini kajian yang berbayar. Semua kajian kami gratis kecuali itu yang akan datang. Ya. Karena apa? Kajian ini berbayar bukan untuk ustadznya, bukan untuk seseorang, tapi untuk program ATM beras, untuk mendukung ATM beras. Nah, itu terkait dengan, mohon maaf saya potong Pak ya, terkait dengan ATM beras yang sempat disinggung oleh panjenengan. Itu kenapa ada ATM beras di masjid ini Pak? Mungkin ada seluk-beluknya atau ceritanya, historinya seperti apa, mungkin bisa diceritakan? Iya, kami alhamdulillah berdekatan dengan lembaga keuangan yaitu BRI. Suatu ketika kami itu bergerak tidak hanya kajian, Pak, tapi kami juga mengadakan pelatihan, menggali masyarakat untuk berusaha. Pernah melaksanakan pelatihan peternakan, yaitu untuk program cara menetaskan peternakan ayam lah, secara dari A sampai Z. Yang akhirnya para peserta pelatihan itu minta dibuatkan mesin penetas. Itu kemudian ada pelatihan peternakan kambing. Nah, pada saat seperti itu kami butuh action. Ya, ada kabar bahwa BRI itu untuk SCR-nya itu ada bisa digunakan untuk peternakan. Kami mengajukan proposal untuk pemeliharaan kambing. Waktu itu proposal senilai 1,1 M. Nah, setelah saya kirim dari BRI, rupa-rupanya yang dapat itu Jogja lah. Kulon Progo Pak itu. Akhirnya kami tidak dapat. Nah, saking nggak enaknya itu nawarin, kalau nawarin balas budi lah gitu, karena ya kami berkomunikasi baik lah dengan BRI. Apa mau kalau saya kasih ATM beras? Awal mulanya seperti itu. Nah, akhirnya saya terima, dan itu pertama kali di Jawa Tengah, gitu, di ATM beras itu. Di tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Tahunnya tahun berapa ya? 1 tahun. Ya 2 tahun lah. 2 tahun. Dari karyawan. Dari YPM. Oh, dari yayasan Baitul Malnya. Berarti kalau untuk jamaah biasa, apakah bisa mengisi beras tersebut untuk atau seperti apa sistemnya Pak? Jadi tahun pertama itu kami dikasih ATM dan dikasih uangnya. Uangnya sekitar 76 juta lah untuk 1 tahun.
Nah, pada tahun-tahun berikutnya diserahkan mandiri. Nah, sehingga klik dengan kajian tadi. Oh iya, sesuai. Untuk mendukung ATM beras, kami menyelenggarakan kajian sehari dan berbayar. Berbayarnya itu untuk konsumsi dan sisanya untuk ATM beras. Oh iya, untuk ATM itu tadi untuk penerima beras periode pertama 50, periode kedua 50, ini sekarang lebih gitu. Penerimanya dari jamaah sini atau dari ada ketentuannya, Pak? Ketentuannya ya kami lingkungan, RT RW setempat, kemudian jamaah. Kami pentingkan lingkungan karena sekitar. Iya, kalau ditanya ada masjidnya, ada yang orang yang kurang mampu, kami jadi kena sanksi nanti dari awal. Kemudian berkaitan dengan Ramadan tadi, Ramadan, Pak. Ramadan itu kami gelar biasanya yang pertama itu adalah ya iftar, buka puasa bersama. Sebelum iftar dibagikan, kami kan modelnya prasmanan. Jadi ada kajian mulai jam 5 sampai menjelang buka puasa. Nah, kemudian sholat maghrib habis itu, kemudian sholat isya ada kultum. Ya, kultum sebelum taraweh. Nah, kemudian kultum subuh itu rutin di Ramadan. Ya? Yang tidak rutin itu ada, yaitu Khatmil Quran ada ya rutin. Yang tidak rutin biasanya adalah kayak tahun kemarin membaca Al-Quran di halaman. Dilakukan oleh remaja-remaja dan akhirnya orang-orang tua juga ikut. Iya, jadi Al-Quran digelar, nanti disinari lampu HP sehingga kondisinya gelap memang. Dimatikan sengaja. Ya. Sehingga kalau dilihat asik gitu loh. Dengan seperti itu menjadi daya tarik anak-anak muda lah, biar ketemu di sebuah tempat yaitu masjid. Kami juga secara di luar Ramadan tadi ada pernah kami lakukan untuk remaja itu lafting dan kajian. Untuk di 10 hari terakhir ada iktikaf, Pak, di sini, Pak? Oh iya, iktikaf kami adakan yang terakhir itu tahun kemarin itu pesertanya sekitar 70 dari lingkungan sekitar. Ada yang selama 1 pekan tinggal di masjid itu ada 2 orang. Dari Puring, Pak. Dari Puring. Iya. Berarti bukan dari sini. Oke, baik, terima kasih sekali atas penjelasannya terkait dengan beberapa kegiatan yang reguler dilakukan di masjid ini dan di bulan Ramadan. Ini saya akan bertanya lagi ke Pak Wer, Pak, terkait dengan masjid ini. Adakah peninggalan-peninggalan dari masjid ini yang masih ada di masjid ini? Ada, yaitu tanda waktu sholat. Tanda waktu sholat itu yang terbuat dari perunggu, yang biasanya kita letakkan di halaman depan. Kali ini belum sempat kita untuk menempatkan karena ada rencana untuk renovasi masjid lebih lanjut, jadi nantinya supaya tidak ada perubahan lagi. Dan itu masih kita simpan. Masih disimpan ya? Itu peparing juga dari keraton. Dari keraton juga. Jadi semua masjid-masjid keraton itu semua mendapatkan tanda waktu, seperti di Banyumas juga, lalu di Karanganyar. Semuanya ini. Dan lagi tanah kita masjid juga disebut tanah keputihan. Tanah keputihan. Jadi kami memang masjid tidak mensertifikatkan waktu itu. Justru karena adanya pensertifikatan 2 tempat yaitu KUA dan MTS, lalu kami buru-buru di era kami menjadi takmir, buru-buru untuk menjadikan masjid sertifikat. Sebenarnya aslinya tidak tanah keputihan. Tanah keputihan itu tidak sertifikat. Baik, terima kasih penjelasannya, Pak. Terakhir, Pak, mungkin ada harapan terkait dengan Masjid Ar-Rahman di lingkungan sini, seperti apa harapannya ke depan bagi masyarakat sekitar atau mungkin bagi jamaah? Monggo silakan. Kami memang sedang berencana untuk membangun pondok pesantren di daerah sini, yaitu konsep masjid ke depan ini kan naik 120 cm. Itu kemudian lantai 2. Yang atas adalah untuk pondok pesantren. Itu. Kemudian kami yang paling dekat ini adalah akan menyelenggarakan pondok pesantren berkaitan dengan
nafus sorof metode Al-Fuadi. Ya. Kami kebetulan sering ada kajian nafus sorof yang Al-Fuadi itu di sini. Nah, kemudian banyak yang menanyakan, kalau drill seminggu itu apa sudah bisa menguasai? Nah, dari Ustadz bisa menguasai, sehingga banyak peminat yang kepingin stay 1 minggu di sini dengan metode Al-Fuadi ini. Pernah dicoba untuk liburan anak sekolah. Liburan anak sekolah, jadi biar lebih tertarik lagi. Full anak sekolah itu ya. Iya, seminggu. Akhirnya menghasilkan beberapa. Iya, jadi dari berbagai tempat itu yang ikut kajian yang online itu ada yang dari Malaysia. Paling jauh dari Malaysia. Ya, Singapura ada itu. Nah, sehingga kami suatu saat memang akan mengadakan mungkin 1 minggu, nanti ganti lagi 1 minggu gitu. Dan untuk tempat santri itu kami berkolaborasi dengan masyarakat, tinggal di tempatnya masyarakat, nanti makan. Kalau keluarga itu mau menyediakan sekaligus tidak masalah, kalau tidak akan kami antar makan ke luar. Ya. Itu seperti itu. Oke, baik pemirsa Derajat Masjid Kebumen TV, itu tadi cerita singkat sejarah dari Masjid Ar-Rahman ini. Jangan kemana-mana, tetap di Derajat Masjid Kebumen TV. Ini tadi Bapak sempat bercerita ya terkait dengan tiang-tiang yang ada cincinnya, Pak. Mungkin bisa monggo, Ya, Pak. kurang lebih di bawah. Mungkin Dulu kan umpaknya sampai sini aja. Lalu cincinnya ada di sini. Iya. Iya. Berarti ini dinaikkan posisinya, Iya, Pak. dinaikkan 120. 120. Jadi untuk Kemungkinan cincinnya sekarang ada di sini mungkin. ada di sekitar sini. 2, nggih. 2. 2 itu menandakan kawat Tingkatan daripada masjid ini. Tingkatan Kawetanan. Kawetanan Kabupaten. Kabupaten. Iya, baik. Baik, Pak, untuk dari masjid ini sendiri, karena saya melihatnya ini mungkin luas sekali ya, Pak ya, ini bisa menampung berapa jamaah, Pak, kalau full, Pak? Kurang lebih 1.000 jamaah. 1.000 jamaah. Apakah 1.300 ya, kurang lebih 1.300. Apakah masjid ini juga dipakai ketika sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, Pak? Iya, dipakai untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini full semua kalau ketika Sampai halaman habis itu. Bahkan sampai jalan. sampai jalan. Sampai Karena mungkin banyak perantauan yang Iya. mudik ya, Pak ya. Oke, baik, mungkin kita akan ke sana dulu, Pak, untuk Serambi. Soko. Baik, ini kita akan langsung melangkah ke samping di depan. Ini tadi sempat diceritakan. Serambi kita Serambi, dulunya hanya sampai kulkas itu, Nggih. sampai sana. Terdiri dari 8 soko. 8 Soko. Ya, apakah 8 ada Soko. filosofi 8 Soko itu, Pak? Enggak, saya kira memang bangunan dulu ya idealnya 5 itu aja. Iya. Iya. Tapi kalau Serambi itu yang paling lama. Sedangkan bangunan Serambi di timur ini menyusul 8 Soko itu. 8 Soko. Lalu kami pernah kebakar, yaitu pada waktu aksi polisional kedua Belanda. Jadi Tahun masjid berapa, kita- Pak, kebakar Ya itu? sekitar tahun 48 nih. sekitar 48. tahun 48. Iya. Bumi hangus itu. Bumi hangus. Bumi hangus, berarti Iya. semuanya ya? Iya, termasuk kawetanan kita terbakar juga. Kemudian setelah terjadi peristiwa kebakaran tersebut ini dibangun lagi, direnovasi lagi di Iya. tahun berapa, Pak? Kemudian kita ya segera setelah kalau masjid segera, tapi kawetanan agak lama. Menyusul Agak lama, ya, iya, kalau menyusul, iya. kawetanan ya. Kalau masjid segera karena mungkin faktor kebutuhan ya. Iya. Kebutuhan. Lalu ya, gotong royong dari masyarakat sehingga bentuknya pun
ya asal jadi. Asal jadi Ya, terlebih asal dahulu jadi, asal ya. dan bisa digunakan Bisa untuk beribadah digunakan. oleh Bahkan kalau masyarakat. tidak keliru, genteng saja pemberian dari seseorang yaitu dari kalangan bapak-bapak kalang, Iya. itu ya diberikan genteng kita. Diberikan genteng dari jamaah lah ya. Iya, dari jamaah. Oke. Kita akan menuju ke depan Pak yang ada penanda waktu ya, Oh iya. jam mataharinya. Mungkin sudah tidak ada ya. Iya. Baik, pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV, sekarang kita akan menuju ke salah satu peninggalan yang cukup unik. Ini karena dulu belum adanya penanda waktu yang jam digital di era sekarang ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak ini cara penggunaannya dan dulu itu siapa yang berhak menentukan sekarang masuk tanda waktu sholat itu siapa Pak? Monggo Pak. Jadi ini diletakkan di halaman masjid, Iya. tidak boleh terhalang oleh pohon ataupun apa supaya sinar matahari langsung. Iya. Dan di sini ada jarum, nih lubang ini ada Iya. jarum. Lalu matahari dari timur terbit, lalu bayangan jarum inilah Jarum menentukan waktu. Waktunya. Iya. Nggih. Kapan waktu duha, kapan waktu duhur, dan seterusnya sampai kepada asar. Oh, Dan iya. yang menentukan ini imam. Imam artinya memutuskan hari ini sampai sekian hari nanti sholat duhur jam sekian. Lalu muadzin mungkin berlaku 1 minggu ke depan atau Iya, 2 ke minggu ke depan, depan iya, gitu iya, nggih, dan iya. akan berubah berubah ketika berdasarkan nanti juga akan berubah dengan sendirinya matahari itu akan bergeser, juga akan menggeser letak dari bayangan. bayangannya. Oke, baik. Pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV, itu tadi sudah dijelaskan terkait dengan salah satu peninggalan yang cukup unik ini, jam penanda waktu dari jam matahari. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Jelajah Masjid Kebumen TV. Sahabat Jelajah Masjid, itu tadi perjalanan kita di episode kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dari Masjid Ar-Rahman Kauman Gombong dapat memberikan inspirasi dan memperdalam pemahaman kita tentang pentingnya nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mengikuti Jelajah Masjid. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.